Jadi saya katakan ini adalah bagian dari sebuah fenomena yang menurut saya ada fobia terhadap Islam, Islamofobia gitu ya. Ada orang bilang tuh di Indonesia ada Islamofobia. Nggak ada, yang fobi itu rakyat ke rakyat. Kalau negara nggak ada. Saya ingin tahu apakah ada pemerintah membuat kebijakan anti Islam? No. Dan Islamofobia ini sangat berbahaya. Ya, ini sebuah penyakit juga. Nah, ini kasus ini kan salah satu kasus tadi, fenomena gunung es gitu ya. Minta Universitas Islam IAIN dijadikan WIN, udah. Minta undang-undang pesantren, kasih. Minta jadi menteri, kasih. Di mana fobinya? Jangan biarkan ada fobia Islam hanya gara-gara pamflet kajian keislaman di bulan Ramadan bisa digolongkan sebagai bentuk tindakan Islamofobia atau fobia terhadap Islam atau semacam ketakutan terhadap Islam. Rektor-rektor itu di UGM, ITB, apa sekarang bawa senjata. Di mana fobinya? Kalau malu, kalau fobi itu artinya tidak boleh begitu. Orang takut kalau ada begitu. Sekarang tidak ada yang takut. Ini menunjukkan ada masalah serius dalam hal penunjukan pejabat-pejabat BUMN saat ini. Sikap Islamofobia semacam itu tak boleh dibiarkan. Karena apa? Umat Islam itu tidak ditakuti dan tidak dimusuhi. Bahwa ada yang ditangkap. Ya memang begitu kelakuannya. Wah, itu ada ustadz dikriminalisasi. Kamu enggak tahu ya? Saya bilang. Ustadznya berapa? Kamu tahu enggak? Jumlah ustadz dan ulama di Indonesia ratusan ribu, hanya 2-3 kiai kamu ribut. Padahal dia terbukti melakukan kriminal. Salam pembaharuan. Saudara, politikus Partai Gerindra Fadly Zon mengatakan bahwa Islamofobia atau anti terhadap Islam terjadi di Indonesia. Mantan Wakil Ketua DPR ini tidak sepakat dengan cuitan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang menegaskan tidak ada Islamofobia oleh negara. Islamofobia nyata adanya. Diskriminasi hukum yang menimpa sejumlah umat Islam masih ada. Bisa juga jadi preteks membungkam golongan kritis. Tweet Fadly Zon di akun Twitternya @fadlyzon Minggu 28 Agustus 2022. Cuitan Fadly Zon tersebut menanggapi cuitan Mahfud MD yang menegaskan tidak ada Islamofobia oleh negara. Tidak ada Islamofobia oleh negara, yang ada antar warga privat. Tweet Mahfud MD di akun Twitternya @mohmahfudmd Minggu 28 Agustus 2022. Mahfud MD juga mengatakan bahwa kaum muslimin tidak radikal. Yang radikal hanya sekelompok kecil orang yang mengatasnamakan Islam. 3. Jangan sembarang menuduh orang radikal dengan mengejeknya sebagai kadrun. Mungkin itu hanya spiritualitas, pungkas Mahfud MD. Masih seputar bahasan Islamofobia, Mahfud MD mengatakan bahwa jihad tak selalu diartikan sempit dengan cara perang secara fisik atau bahkan menghajar orang sambil memekikkan takbir. Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam acara Kick-Off Mujahid Digital dan Konsolidasi Nasional Infocom MUI di Jakarta Pusat. Jihad bukan perang bawa pedang, lalu bilang Allahu Akbar. Orang dikejar sampai ketakutan, orang dihajar, dipelorotin celananya sampai nangis, sampai pingsan sambil teriak Allahu Akbar. Itu bukan jihad, kata Mahfud. Rabu 31 Agustus 2022. Kalau kita ya mau menjadi mujahid digital dan konsolidasi Infocom, coba mulai dari situ. Orang menjadi mujahid itu tidak harus alim, pintar ilmu agama ini, bisa baca Quran. Enggak, yang kebaikan itu diarahkan nanti dari Majelis Ulama. Topik kita hari ini diarahkan. Nggak usah pakai dalil-dalil, kalau nggak hafal malah salah.
Mahfud mengatakan perlawanan secara fisik itu bisa dilakukan bila dalam kondisi keterpaksaan. Semisal bila seseorang diusir dari rumah secara paksa dan harus melawan. Baginya jihad memiliki makna luas, yakni berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membangun martabat kemanusiaan. Artinya, jihad bisa dilakukan melalui beribadah, salat, dan puasa dengan baik hingga menjunjung akhlak dalam pergaulan sehari-hari. Jihad itu akhlak, lalu muamalah, menghargai, toleran, lalu berdakwah itu jihad juga, membangun kebaikan, kata Mahfud. Lebih lanjut, Mahfud menekankan perlunya rasa menghargai dan menghormati dalam kondisi Indonesia yang beragam. Terlebih lagi, kepercayaan maupun agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia beragam pula. Itu manusia harus dihargai, harus dilindungi hak asasinya. Itu hukum universal, kata Mahfud. Sementara itu, dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar November 2021 di Jakarta menyepakati soal istilah jihad. Forum itu mengatakan jihad merupakan salah satu inti ajaran dalam Islam guna meninggikan kalimat Allah sebagaimana telah difatwakan oleh MUI. MUI menolak pandangan yang dengan sengaja mengaburkan makna jihad, yang menyatakan bahwa jihad bukan bagian dari Islam. Sebaliknya, MUI juga menolak pandangan yang memaknai jihad dengan semata-mata perang. Sebelumnya, Mahfud MD juga menegaskan tidak ada Islamofobia di Indonesia. Saat ini pemerintah justru tengah berupaya membangun Indonesia dengan berlandaskan nilai-nilai luhur keislaman. Orang Islam bebas bersaing di politik, di pemerintahan, intelektual, pokoknya Islam sudah bebas. Fobianya di mana? Kata Mahfud MD saat menjadi pembicara dalam dialog kebangsaan Imaji 1 Abad Indonesia di kampus terpadu Universitas Islam Indonesia atau UII, Sleman, Selasa 26 Juli 2022. Mahfud MD menyayangkan belakangan muncul unggahan yang ramai di media sosial yang menyebut ada fenomena Islamofobia di Indonesia. Menurut Mahfud, pemerintah saat ini justru tengah berupaya membangun Indonesia dengan berlandaskan nilai-nilai luhur keislaman. Indonesia ini sedang kita bangun. Kalau bagi umat Islam ini tadi Islamiyah, Islami, Islam sebagai nilai-nilai keluhuran, Islam yang terbuka, Islam yang kosmopolit kesewargaan, menganggap orang yang lain sama. Akan tetapi urusan ibadah ya saya sendiri, Anda sendiri, kata Mahfud. Menurut Mahfud, Islamofobia setidaknya memiliki arti takut terhadap orang Islam, kemudian membuat kebijakan yang anti-Islam. Enggak ada, nih, pemerintah kita yang takut kepada orang Islam. Malah pemerintahannya seneng, tuh menyatakan Islam, bawa sajadah, menteri-menteri bawa sajadah, presiden ke masjid bawa sajadah, presiden ke pesantren enggak takut, tuh mengaku Islam, ucapnya. Selain takut, menurut dia, fobia juga mengandung arti membenci. Tidak ada yang benci, orang Islam boleh bersaing semua, kata dia. Ada orang bilang, tuh di Indonesia ada Islamofobia. Tidak ada, yang fobi itu rakyat ke rakyat. Kalau negara tidak ada. Saya ingin tahu apakah ada pemerintah membuat kebijakan anti-Islam? No. Minta Universitas Islam, IAIN dijadikan WIN, udah. Minta undang-undang pesantren, kasih. Minta jadi menteri, kasih. Di mana fobinya? Selain tidak ada Islamofobia, kata Mahfud, saat ini peluang umat Islam untuk maju jauh lebih luas ketimbang zaman Orde Baru. Banyak profesor di UGM yang saya baru tahu kalau mereka orang NU atau Nahdlatul Ulama. Itu sesudah reformasi, karena zaman Orde Baru itu enggak berani mengaku ada fobi. Sekarang tidak ada fobia, katanya lagi. Rektor-rektor itu di UGM, ITB, apa sekarang bawa senjata. Di mana fobinya? Kalau malu, kalau fobi itu artinya tidak boleh begitu. Orang takut kalau ada begitu. Sekarang tidak ada yang takut. Karena apa? Umat Islam itu tidak ditakuti dan tidak dimusuhi. Bahwa ada yang ditangkap. Ya memang begitu.
kelakuannya. Pak, itu ada ustadz dikriminalisasi, kamu enggak tahu ya? Saya bilang, ustadznya berapa? Kamu tahu enggak? Jumlah ustadz dan ulama di Indonesia ratusan ribu, hanya 2-3 kiai kamu ribut, padahal dia terbukti melakukan kriminal.